Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Jami' Al-Kutub At-Tis'ah ini digunakan untuk mentakhrij hadis dengan menggunakan Android. Jadi basisnya bukan Windows tapi Android. Ketik saja di dalam Play Store, search itu Jami' Al-Kutub At-Tis'ah. Kemudian kita akan menemukan halaman seperti ini. Nanti langsung saja kita install, kapasitasnya 35 MB. Nanti ulasannya bisa dibaca, ada di kolom di bawah. Kita install. Baik, kalau sudah terinstall, langsung bisa kita buka. Sebelum membuka, software ini mengharuskan untuk mendownload file-file yang mendukung untuk nanti dipakai dalam mode offline, sehingga software ini tidak selalu harus digunakan dalam keadaan online, tetapi dia harus mendownload dulu file-file tambahan untuk nanti digunakan dalam mode offline. Nah, kita kalau ada seperti ini, kita klik Ibda At-Tahmil, ini mulai download, Ilgha itu tutup. Kita Ibda At-Tahmil. Di sini ada keterangan ya, Yatim Tahmil Al-Malafat 160 MB. Jadi file yang kita download untuk digunakan dalam mode offline, kapasitasnya ada 160 MB. Kalau kita mau memberhentikan, kita Iqaf At-Tahmil. Kalau mau menutup, Ilgha. Kita biarkan sampai proses downloadnya selesai. Baik, ini tampilan awalnya ketika aplikasi ini sudah selesai diinstal dan di-download file-file pendukungnya. Jami' Al-Kutub At-Tis'ah, kumpulan kitab hadis yang 9. Jadi di dalam aplikasi ini ada 9 kitab hadis yang termuat, yang menjadi referensi induk untuk kita nanti mencari di mana hadis itu beralamat. Ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, dan yang terakhir Musnad Ahmad. Ada beberapa menu yang terpampang di sini ya. Yang pertama ini kalau kita lihat di pojok kanan atas, kita klik coba. Ini adalah catatan. Ketika kita mau meletakkan catatan tambahan, kita bisa lewat menu yang ini. Atau di bawah ini ada tasjil ad-dukhul untuk kita login kalau kita nanti ketersambungan dengan perangkat yang lain. Baik, kita kembali. Di sini juga ada pengaturan ya di gerigi ini. Nah, ini bisa kita ubah pengaturannya. Bisa kita share juga melalui media sosial yang disediakan di sini. Kita kembali ke menu awal. Yang 4 yang di bawah itu yang inti, dan dari 4 itu nanti ada yang inti dari yang inti ya. Yang pertama Al-Bahsu, yang kedua Ardul Kutub, yang ketiga ada At-Taqsim Al-Maudu'i, yang keempat Mishkatun Nubuwah. Al-Bahsu kalau kita klik di sini ya, nanti akan membawa kita kepada pencarian kata atau nomor hadis dengan kalimat juga bisa ya. Kita letakkan di sini di kolom pencarian, kemudian kita search. Baik, kita keluar dulu. Ardul Kutub ini untuk menampilkan 9 kitab yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi kalau kita mau mencari manual atau membaca langsung ke salah satu kitab bisa. Misalkan kita baca Sahih Muslim, kita klik saja. Nah, di sini akan ada tampilan Sahih Muslim ini ya, per bab ini ada kitab-kitabnya. Kita misalkan kitab Al-Haid atau kitabus Sholat, misalnya kita klik di sini. Nah, ini hadis-hadisnya, bab tentang apa, ada semua. Ini untuk membaca atau mencari secara manual. Ardul Kutub. Kemudian ada At-Taqsim Al-Maudu'i. Ini pembagian berdasarkan maudhu, tema. Nah, ini ada beberapa tema yang ditawarkan. Pertama Al-Quran wa ulumuhu, Al-Quran dan ilmu Al-Quran ya, Al-Aqidah tentang akidah, Al-Ibadat sampai Al-Ilmu. Jadi hadisnya sudah diklasifikasikan berdasarkan bab-bab ini, tema-tema ini gitu.
Tetapi nanti ketika kita klik salah satu, di dalamnya akan tercampur. Hadisnya di mana saja tercampur, yang penting hadis itu berbicara misalkan tentang akidah. Nah ini nanti dirinci lagi, ada iman, ada Islam, seterusnya sampai bawah. Kita klik al-iman misalkan, rincian lagi masih ada hakikatul iman misalkan. Nah nanti akan muncul semua hadis yang berbicara tentang hakikatul iman dari semua kitab 9 yang ada di dalam aplikasi ini. Adadul ahadis, ini ada 40 hadis yang ditemukan yang berbicara tentang hakikatul iman. Itu kalau kita mau mencari dengan cara tematik tadi, dengan cara at-taqsim al-maudhu'i menunya. Kemudian yang terakhir ada Mishkatun Nubuwah. Ini unik ya, Mishkatun Nubuwah ini adalah tapi dia harus online, harus terhubung dengan internet sehingga bisa menampilkan gambar seperti ini. Mishkatun Nubuwah itu adalah quote-quote ya, quote yang dilengkapi dengan latar belakang gambar seperti ini. Nanti kita bisa share di media sosial yang kita miliki, atau bisa kita download gambarnya. Misalkan kita klik salah satu, nah seperti ini. Nah ini nanti bisa kita share. Musyarakah ini bisa. Kita klik musyarakah, kemudian kita share ke mana kita mau akan share-nya nanti. Baik, kita akan menggunakan menu pencarian Al-Bahsu sebagai contoh. Kita klik Al-Bahsu. Kemudian kita masukkan, di sini kita masukkan hadis yang mau kita cari ya, kalimatnya atau nomor hadisnya atau kata. Sebagaimana Jawami'ul Kalim ya yang di awal itu juga kita masukkan sebagaimana itu di sini bisa. Tetapi sebelumnya kita harus mengganti keyboardnya dulu menjadi Arab. Kita ganti, kemudian kita tuliskan hadis yang mau kita cari. Misalkan saya ingin mencari hadis ad-du'a'u la yuraddu misalkan. Nah, sampai sini saja sudah cukup. Kemudian selesai kita cari jar al-bahs. Proses pencarian. Nah, ada 7 hasil. Ada dunataidnya 7. Jadi hadis yang ada kata ad-du'a'ula, doa itu tidak tertolak maksudnya ya. Itu ada 7 hadis di berbagai kitab. Ini ada Sunan Tirmidzi, kemudian ada Musnad Ahmad. Di sini ada 2 berarti ya. Ada di Sunan Tirmidzi dan juga ada di Musnad Ahmad. Kalau kita mau lihat salah satu, diklik aja tinggal salah satu. Misalkan di Sunan Tirmidzi yang pertama ini. Nah, ini kalau ini bab ya, bab maja'a fi anna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah. Ini bukan hadis, ini adalah kata yang tersebut di dalam bab. Jadi rupanya aplikasi ini tidak hanya membaca hadisnya, tetapi babnya itu juga terbaca meskipun bab itu bukan hadis ya. Nah kita kembali di awal. Kita coba yang nomor 2, ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamah. Klik. Nah ini hadisnya langsung ketemu ya. Di atas ada raqmul hadis, nomor hadisnya 212. Kemudian nau'ul hadis, jenis hadisnya adalah hadis marfu'. Ini teks matan dan sanadnya ada. Sekaligus di bawahnya ada hukmul hadis. Dan kesimpulan hadis ini langsung diberi kesimpulannya sahihun. Hukumnya adalah sahih. Baik secara matan maupun secara sanad. Nah, kita juga bisa nanti mengetahui rawi di sini. Kalau warnanya biru itu sahabat Anas bin Malik ini, tapi kalau warnanya merah itu di bawahnya sahabat. Kita mau tahu Sufyan ini siapa, tinggal kita klik bisa. Nah, ini biografinya sudah ada di sini. Kita kembali. Anas bin Malik misal kita klik juga ada biografinya, lakopnya, kemudian ada nasabnya, tobakohnya sampai ke bawah ini ada semua. Kalau kita mau cari takhrij dari hadis ini seperti apa, langsung saja diklik yang menu yang paling bawah ini ya, takhrij. Nah, di sini nanti akan ada alamat hadis itu di mana saja. Takhrijnya ada di Sunan Abi Daud, nomor hadis 521, ada Sunan Tirmidzi nomor hadis 3594,
dan 3595 Musnad Ahmad nomor hadis sekian-sekian. Atrof, kalau kita geser ke tengah, atrof itu hanya ada di dalam satu kitab, yang terulang di dalam satu kitab. Jadi Sunan Tirmidzi ini terulang 2 kali di nomor sekian dan nomor sekian. Syawahid kita lihat, tidak ditemukan syawahid di dalam 9 kitab yang tersedia di dalam software ini. Nah, terutama takhrij ini, sehingga nanti kita bisa melacak di mana hadis itu berasal. Tidak hanya itu, rupanya aplikasi ini juga dibekali dengan menu syarah. Asyarah ini kalau kita klik di bawah ya, ini adalah penjelasan dari hadis tersebut. Nanti tergantung hadisnya di kitab apa, penjelasannya akan diambil dari kitab apa. Kalau ini penjelasannya diambil dari kitab Tuhfatul Ahwadhi Bisyarah Jami' Tirmidzi. Ini setiap katanya dijelaskan di sini syarahnya. Dan tentu syarah ini menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga bisa memberi catatan di mulahadhah di tengah ini nanti bisa kita kasih judulnya catatan kita apa, kemudian catatan yang kita mau torehkan juga apa, bisa kita di sini, kemudian hifdz nanti kita save. Nah, musyarakah ini bisa kita share dalam bentuk beberapa bentuk ya. Ini ada bentuknya seperti ini, yang paling kanan ini nanti macam-macam bentuknya bisa kita sesuaikan. Ardu, nah ini berkaitan dengan font. Kita bisa pakai warna hijau fontnya. Nah, kita pakai warna biru, warna hitam bisa. Kemudian hajm khot ini besar fontnya itu bisa kita atur ya, bisa kita besarkan. Nah, bisa kita kurangi juga, bisa. Kemudian jenis fontnya kita bisa gunakan tradisional Arabic, kita bisa gunakan simple Arabic, ini macam-macam di sini ada. Gitu. Kemudian juga taskil ini. Khotnya kita bisa ganti, taskilnya juga bisa kita ubah. Taskil itu adalah harokat ya, kita bisa hilangkan harokatnya, kita bisa berikan harokatnya. Sanad, nah ini sanadnya juga bisa kita klik seperti ini, nanti muncul keterangan halaman, juznya juz berapa, kemudian juz itu jilid ya, jilid berapa. Ini ada 1, artinya dia juz 1 atau jilid 1, safhahnya halamannya 253, nomor hadisnya 212. Baik, kemudian juga kita bisa tabwib ya. Tabwib ini nanti menampilkan babnya apa. Ini di atas sudah ada bab Abu Sholah. Ini ada, kemudian Qiraah Lailah, ini mode malam. Jadi gelap ya. Baik, seperti itu. Yang utama adalah takhrij ini. Kita kembali ke sini. Hadis ini dikeluarkan di Sunan Abi Daud nomor sekian, Sunan Tirmidzi nomor sekian, Musnad Ahmad nomor sekian. Kemudian untuk derajat hadisnya tadi sudah langsung disimpulkan di sini, hukmul hadis sahih ya. Hukmul hadis sahih. Baik, kelebihan dari aplikasi ini adalah dia tidak harus online, tetapi catatannya memang harus mendownload file tambahan dulu untuk nanti digunakan dalam mode offline-nya. Dan ini simple ya, sudah ada jenis hadisnya, kemudian juga hukum hadisnya ada, nomor hadisnya ada, simple sekali. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.